Dua perusahaan besar di balik dua OS smartphone terbesar sama-sama siap merilis versi baru OS-nya. Google dengan Android 13 dan Apple dengan iOS 16. Dan di video ini kita bakal bahas bagaimana Android 13 dan iOS 16 bakal mengubah masa depan smartphone, terutama bagaimana cara kita hidup dan berinteraksi dengan smartphone ini. Sebelum kita masuk pembahasannya, gue pengen kasih tahu kalian tentang LiveOn, provider digital berbasis prabayar tanpa pulsa dari XL Axiata yang beda banget dari banyak provider lainnya. Karena dia ngerti sama kebutuhan profesional muda, cerdas digital yang value minded dan anti ribet. Jadi dari beli perdana, aktivasi, verifikasi, bahkan pilih nomor bisa dilakukan sendiri secara online tanpa keluar rumah. Dia punya satu kuota besar untuk semua aplikasi, jaringan, dan waktu, dan karena jumlah kuotanya besar tanpa FUP, kita bisa menikmati seluruh kuota tanpa kompromi kecepatan. Terus yang menarik lagi, LiveOn ini punya data rollover yang luar biasa besar sampai 1000 GB. Jadi kalau punya sisa kuota yang nggak habis, nggak bakalan hangus karena akan diakumulasi terus sampai 1000 GB dan akan terus terakumulasi ke paket bulan berikutnya selama paket diperbarui sebelum masa aktif paket berakhir. Ini sebuah kabar gembira buat yang kuota datanya suka nyisa di akhir bulan, jadi bisa dipakai buat nabung kuota alih-alih hangus kayak di banyak provider lainnya. Dan hal menarik yang juga beda dari banyak provider lain, LiveOn ini bisa beroperasi tanpa pulsa. Jadi cukup beli paket tanpa harus beli pulsa, dan kalau pakai data habis nggak akan ada pulsa yang kepotong tiba-tiba. Bahkan kalau kuota habis pun kita masih bisa connect karena ada emergency kuota dengan kecepatan 128 kbps yang cukup untuk menambah kuota data via add-on. Dan pesan, atur, perbarui paket, sampai menghubungi CS, ini semuanya bisa langsung lewat aplikasi. Dan menariknya CS-nya ini real CS ya, bukan bot. Untuk jaringannya sendiri, LiveOn didukung dengan jaringan internet stabil XL Axiata 4.5G yang menjangkau hingga 95% populasi di seluruh Indonesia. Jadi LiveOn ini pas banget buat customer yang bijak dan aware ya dengan kebutuhan kuota besar, tanpa dibagi-bagi, tanpa ingin membuang-buang sisa kuotanya. Info lebih lengkap bisa kalian cek aja di deskripsi. Dan sekarang langsung aja kita masuk ke pembahasan utama, bagaimana Android 13 dan iOS 16 mengubah masa depan smartphone, terutama bagaimana cara kita hidup dan berinteraksi dengan smartphone ini. Dan pertama, kalau kalian perhatikan sekarang ini distraksi benar-benar ada di level yang sangat tinggi. Sadar atau enggak, di smartphone kalian mungkin notifikasi ada banyak dan sering banget muncul, baik itu dari sosmed, chat, aplikasi, berita, dan yang lainnya. Dan sometimes bikin kita makin addicted ya dengan smartphone, bahkan sampai mengganggu fokus dan wellness kita di kehidupan nyata. Dan di level tertentu bahkan bisa bikin stres juga. Dan di iOS 16 yang kemungkinan juga bakal segera diikuti oleh Android, Apple berusaha mengurangi distraksi yang masuk dengan menanamkan fitur fokus filter dan memperkuat fitur fokus. Pertama, fokus filter ini bisa mengatur notif apa dan dari siapa yang bisa masuk di fokus tertentu. Jadi kalau lagi fokus ke keluarga, maka cuma notif-notif dari keluarga aja yang bisa masuk, atau lagi fokus kerja, cuma notif-notif sehubungan dengan pekerjaan aja yang bisa masuk. Dan ini langsung dihubungkan Apple ke lock screen yang bikin kita bisa dengan mudah ya ubah fokus, cukup dengan ubah lock screen aja. Dan di Android 13 pun sekarang setiap install aplikasi juga ditambahkan pop-up apakah kita izinkan aplikasi tersebut untuk kirim notif atau enggak, yang artinya baik di Android 13 dan iOS 16 ini sama-sama ingin mengurangi distraksi yang kita terima melalui smartphone. Jadi ke depan distraksi ini bisa dikurangi, fokus dan wellness kita di kehidupan nyata bisa lebih baik, yang akhirnya bikin kita juga bisa lebih aware dan lebih menikmati real moment kita di dunia nyata. Dan kedua, iOS 16 dan Android 13 semakin menjadikan smartphone sebagai pusat dari pembayaran dan berusaha menggantikan dompet fisik dengan dompet digital, yang membuat pembayaran cash dan menggunakan kartu fisik semakin terkikis ya dengan pembayaran digital via smartphone ini. Sebenarnya di iOS 16 ada perombakan besar ya di aplikasi wallet yang menjadikannya bukan cuman sebagai tempat untuk menyimpan debit dan kredit card, tetapi juga ID card, SIM, termasuk kunci akses NFC juga. Bahkan ada Apple Pay Later. Di Android 13 pun ditanamkan fitur NFC profile terpisah untuk masing-masing user, jadi masing-masing bisa menyimpan detail NFC payment untuk pembayaran digital yang lebih mudah. Fitur-fitur ini akan semakin mendorong ya tren pembayaran digital yang sekaligus pelan-pelan mengikis tren pembayaran cash dan penggunaan kartu fisik. Di Indonesia sendiri ini juga udah bukan hal baru. Kalau kita perhatikan sekarang di berbagai toko ya, merchant bahkan juga pasar sekalipun udah mulai familiar melakukan pembayaran digital melalui smartphone. Dan nggak cuman buat pembayaran, peran smartphone ini juga semakin sentral ya untuk kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari. Pertama, untuk kesehatan. Memang bakal diperlukan aksesoris lain untuk tracking kesehatan seperti smartwatch atau smartband, tetapi baik di iOS 16
dan juga di Android 13, semua informasi kesehatan yang di-tracking bisa dicek dan dianalisa lebih lengkap ya, dan bisa dilihat juga historinya langsung dari smartphone. Di iOS 16 misalnya ditanamkan fitur untuk jadwal minum obat, bakal dikasih reminder juga kalau udah jadwalnya minum obat, bisa di-tracking juga seberapa disiplin konsumsi obatnya, terus ada di fitur ECG bisa dapat notif juga ya, kalau ada atrial fibrillation atau AFib, bakal di-record juga di AFib history dan banyak monitoring kesehatan lainnya. Belum lagi gimana peran smartphone juga semakin tinggi ya buat aktivitas sehari-hari, baik itu buat belanja online, pesan makanan online, sampai pesan transportasi online, yang membuat smartphone ini bukan lagi cuma alat komunikasi, tapi juga sudah punya peran sentral yang semakin luas di hidup kita. Dan kalau kita perhatikan tren fitur baru di Android 13 dan iOS 16, dua-duanya sama-sama memaksimalkan peran kamera untuk berinteraksi dengan dunia nyata secara real time. Kayak misalnya lagi wisata nih, terus ada papan dengan bahasa luar ya, kita tinggal arahin aja ke kamera, bakal langsung ditampilin translasinya ke bahasa yang kita pengen. Atau kita bisa ekstrak teks di buku, tinggal arahin kamera dan teks bisa kita copy. Dan di iOS 16, Apple menambahkan fitur Quick Action Live Text yang semakin cerdas ya, yang bisa detect dan otomatis konversi harga misalnya di buku menu, atau juga satuan tertentu ke satuan lain. Bahkan ditambahkan juga fitur untuk ekstrak teks yang ada di video. Artinya kamera ini sekarang bukan cuman buat foto-foto aja, tapi makin punya peran besar untuk interaksi smartphone dengan dunia nyata. Sekarang aja kalau dipikir-pikir, kamera smartphone ini juga berfungsi buat scan QR ya untuk pembayaran, bahkan juga untuk scan check-in dan check-out di ruang publik ya, melalui Peduli Lindungi kalau di Indonesia ya. Dan kedepannya interaksi ini mungkin bakal semakin beragam dan semakin kompleks, karena semakin kompleksnya juga AI dan berbagai data yang saling terkoneksi satu sama lain. Jadi ya perannya bakal semakin besar untuk aktivitas dan kehidupan kita sehari-hari. Dan uniknya, melalui iOS 16 kita bisa tahu ya bahwa platform smartphone kedepannya juga semakin personal dan semakin customizable. Kalau dulu kan memang Android aja nih yang sangat fleksibel dan bisa di custom, sedangkan iOS cenderung tinggal pakai dan nggak bisa diapa-apain. Jadi semua yang pakai iOS ya tampilannya sama semua. Tapi sekarang di iOS 16 kita bisa custom lock screen, bisa nambah widget lock screen, bisa ngubah-ngubah fontnya juga bahkan, dan macam-macam. Meskipun memang belum bisa selevel dengan fleksibilitas di Android, tetapi ini menunjukkan bahwa platform smartphone arahnya kedepannya semakin personal dan customizable. Dan perlindungan privasi pun semakin kesini juga semakin baik. Orang juga semakin aware juga dengan data privasinya. Kalau dulu kan yang paling diagung-agungkan punya perlindungan privasi bagus adalah iOS ya. Tetapi melalui Android 12 yang dilanjutkan ke Android 13, Google semakin terlihat berkomitmen juga ikut melindungi privasi penggunanya dengan lebih baik lagi, dengan ditambahkannya pop-up ya untuk izin akses ke audio, video, atau foto secara terpisah. Kemudian ada izin juga mengirimkan notifikasi yang semuanya otomatis muncul ya waktu aplikasi diinstal. Terus foto picker sekarang juga dibuat lebih private biar aplikasi nggak sembarangan akses ya ke galeri foto, serta peningkatan security dengan membatasi beberapa akses untuk aplikasi yang diinstal secara sideload atau yang diinstal langsung dari APK-nya. Dan di iOS 16 pun juga terus mengupgrade perlindungan privasinya ini, kayak sekarang ditambahkan personal safety, di mana kita bisa mengatur sharing dan akses apa aja yang kita berikan ke orang tertentu. Kita juga bisa melihat siapa dapat akses apa aja, dan aplikasi apa aja dapat akses apa aja, bahkan bisa melakukan emergency reset privacy juga. Jadi perlindungan privasi menjadi hal yang penting ya, yang semakin lama semakin terlindungi, meskipun tetap nggak ada kata 100% aman kalau sudah connect ke internet dan berinteraksi dengan smartphone ini. Dan baik di iOS 16 dan Android 13 ini sama-sama kompak ya mengupdate fitur kontrol smart home melalui smartphone. iOS 16 dengan perombakan besar di aplikasi home untuk memudahkan filter dan kategori smart device, sedangkan di Android 13 kita bisa mengontrol perangkat smart home langsung dari lock screen tanpa perlu unlock device terlebih dahulu, yang menunjukkan kalau keduanya memposisikan smart home menjadi bagian penting di versi barunya ini. Jadi bisa disimpulkan ada beberapa hal ya tentang bagaimana Android 13 dan iOS 16 bisa mengubah masa depan smartphone, terutama bagaimana cara kita hidup dan berinteraksi dengan smartphone ini. Pertama, distraksi akan semakin berkurang dengan semakin mudahnya kita mengatur apa yang boleh dan nggak boleh distract di smartphone kita. Terus pembayaran juga akan semakin digital ya, yang tentunya bakal mengurangi penggunaan cash dan kartu fisik. Terus semakin sentralnya peran smartphone di kehidupan kita, bukan cuma untuk pembayaran dan pesan ini itu secara online, tetapi juga monitoring kesehatan dan juga berbagai hal sehari-hari lainnya. Kita pun akan semakin dimudahkan ya dengan semakin tingginya interaksi smartphone dengan dunia nyata melalui pemanfaatan kamera. Smartphone pun akan semakin personal dan customizable ya untuk masing-masing orang dengan perlindungan privasi yang lebih baik. Dan smart home akan semakin populer karena didukung dengan berbagai kemudahan kontrol yang ditawarkan melalui smartphone ini. Jadi itu guys, beberapa hal yang bisa gue share kali ini. Semoga aja informatif dan bermanfaat buat kalian. Dan buat yang penasaran paket Live On apa yang gue pakai, ini adalah
Live On Power Go yang dengan harga 50.000 aja udah dapat 20 GB kuota, valid 24 jam di semua aplikasi dan jaringan dengan data rollover sampai 1000 GB dan berbagai fitur menarik kayak 3 GB emergency kuota dan yang lainnya. Yang detailnya bisa langsung kalian cek ya di link yang ada di kolom deskripsi. Kalau ada pertanyaan boleh langsung aja sampaikan di kolom komentar. Gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu guys, sampai ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.